Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Untayan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudrah dan iradahnya mengantarkan kita menggerakkan langkah kaki hadir ke masjid yang amat mulia dan kita cintai ini, menjadikan salat subuh sebagai salah satu instrumen untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang mulia, mari kembali kita ulang kajian-kajian yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan menambah motivasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Nabi namanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi datang kepada Nabi, ya Rasul, ajarkan kepadaku satu kalimat fil islami qawlan. Ajarkan kepadaku ya Rasul satu kalimat dalam Islam, bila aku telah bertanya dan engkau telah menjawabnya, maka aku tidak akan bertanya selain daripada itu. Lalu baginda Nabi bersabda, billah thumma istaqim. Nabi berkata dan bersabda kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, hai Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, kalimat yang engkau tanyakan itu adalah qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Setelah kau akui beriman kepada Allah, bukan hanya sekedar iman engkau di lisan, tapi juga imanmu di hatimu sampai di seluruh anggota badanmu. Bukan hanya lisan, iman di lisanmu, bukan sekedar iman di ucapanmu, tapi iman pula di hatimu dan di amalmu. Amantu billah, iman kepada Allah. I'tiqadu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Kalau hanya iman di lisan, hati tidak iman, amal kita kadang-kadang iman, ini lama-lama jadi orang munafik. Orang-orang munafikun hatinya tidak iman, perbuatannya kadang tidak iman, hanya ucapannya saja yang iman. Ketika disampaikan kepada mereka bahwa kalian perusak bumi, mereka mengakui, tidak, nahnu muslihun, malah kami yang memperbaiki bumi. Ketika disebut mereka tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah mereka mengatakan, oh enggak, kami paling beriman kepada Allah.
Iman hanya di ucapannya, hanya di sekedar pengakuannya. Kalau seandainya hati tidak iman, lisan tidak iman, perbuatan kita tidak iman, itu kafir namanya. Allah mengharapkan kita, baginda Nabi menganjurkan kita, bukan hanya sekedar iman di hati, tapi juga iman kita di ucapan, iman pula di anggota badan kita. Kalau kita yakin bahawa salat subuh itu wajib dengan hati kita, lalu kita ucapkan dengan lisan kita, mestinya diwujudkan dengan anggota badannya. Banyak orang dia yakin, percaya, tidak pernah menolak kebenaran bahawa salat subuh wajib hukumnya. Kalau kita tanya, dia juga akan menjawab subuh itu wajib. Tapi uniknya, ironisnya, jarang salat subuh. Adanya ketimpangan, adanya kesenjangan antara hatinya, ucapannya, dan perbuatannya. Maka kata Rasul kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Lalu thumma istaqim, istiqamahlah, konsistenlah. Beribadah itu susah, tapi ibadah yang konsisten jauh lebih susah. Salat subuh ini susah, tapi konsisten salat subuh setiap saat, setiap subuh, setiap hari lebih susah. Buktinya, tidak semua orang di kota Luxmawa ini mau berangkat ke masjid menunaikan salat subuh. 900 juta kakak kita di kota ini lebih. Berapa persen mereka yang salat subuh? Salah satu kota di Aceh yang paling banyak perguruan tingginya Luxmawe. Berapa di antara mereka mahasiswa-mahasiswa yang salat subuh? Sekolah-sekolah SMP, SMA yang menunjukkan bahawa rata-rata anak kita remaja besar secara kuantitasnya di kota ini, berapa persen mereka yang hadir salat subuh? Karena iman memang tidak menggerakkan mereka. Maka saat muazzin mengumandangkan azan, ketika muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan disunnahkan menjawab dengan kalimat seperti yang diucapkan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin asyhadu an la ilaha illallah, kita asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga sama. Tapi pada saat kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, yang kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan Allah. Allah yang menggerakkan kita. Iman itulah yang menggerakkan kita. Boleh orang sudah mendaki gunung setinggi-tingginya, tapi 2 biji tangga Masjid Jami dia enggak sanggup mendakinya. Kenapa? Karena yang menggerakkan itu imannya. Kalau seandainya yang menggerakkan itu adalah tenaga, energi yang ada pada badan kita, sungguh bukan pensiunan yang paling banyak di masjid, tapi anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah, orang-orang yang usianya di bawah 40 tahun. Tapi coba sensus masjid-masjid kita, berapa persen mereka? Amantu billah tsumma istaqim. Istiqamah itu yang susah. Istiqamah itulah yang sulit. Sama seperti ibadah, ibadah susah.
Istiqamah sulit. Mengumpulkan pahala susah. Menjaga pahala lebih susah. Tamita pahala susah. Tapi tak jaga pahala yang kana lebih susah. Nah, urung semangat bak minta pahala, hana semangat bak jaga pahala. Oh, menyemita pahala luar biasa. Oh, jaga pahala kah hana luar biasa, kah biasa-biasa saja. Padahal tugas kita bukan hanya ibadah, tapi istiqamah dalam ibadah. Tugas kita bukan hanya sekedar mengumpulkan pahala, tapi merawat pahala itu. Nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mana salat pahala salat subuhku 4 Juni 2021? Mana pahalanya? Ini pahalanya. Ada orang salat dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selesai salat pahalanya diobral, pahalanya dibagi-bagi. Ya Allah, mana pahala salatku subuhku 4 Juni 2021? Menjawab beli Allah, hanali kabih ka bagi-bagi wadai dunia. Bagaimana cara membagi-baginya? Di antara sebab yang membuat kita dikatakan orang-orang yang mengobral pahala, yang membagi-bagi pahala, tidak menjaga dan merawat pahala, di antaranya hasad. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Bermula hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Apa itu hasad? Al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati min sahibiha. Hasad itu adalah keinginan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Menyogok ipegok toko bututung kot tokonya. Nah cara? Menyogok ibla motor berancur motornya. Nah cara? Hana gemita cara. Menyogok na kaya, na pendapatan ti bulan 15 juta. Kiban cara bergaduhnya. Nah cara? Hana cara tunggu tamita cara sama-sama. Hasad. Bila ini terus yang dilakukan, maka akan berakibat pada hilangnya pahala-pahala, sama dengan kita sudah mengobral pahala kepada orang-orang yang kita hasad. Dalam konteks sedekah, sering menyebut-nyebutnya, sering menghina orang-orang yang kita beri. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai manusia beriman, jangan batalkan pahala kalian, jangan obral pahala kalian, jangan bagi-bagi pahala kalian, pahala sedekah kalian dengan cara bil manni wal adza, dengan cara menghina si penerima sedekah, dengan cara menyebut-nyebut sedekah. Pegah bagok lingan pebanggadraw, pegadraw ko jampo. Pegah bagok nya tanyang ligap hai tengku. Nana sedekah hai rona buno. Nah, padin 200 ribu tapi hilung anak pegah-pegah bagok. Padahalnya tengah kepegah. Tengah untuk menumpak orang lain lah menanci, tapi hilung anak pegah-pegah bagok. Kalian masjidnya, kalian kalaga masjidnya, alhamdulillah berosana, lung bantu 2 juta di tengah. Tapi mana anak pegah-pegah bagok hilung. Yang tak pegah, anak tak pegah-pegah bagok, yang kenyan tengah tak pegah. Atau menyakiti hati si penerima, sakit hati. Nah, minta sedekah sampai tanya, sedekah baju. Kadang-kadang ada orangnya, man mudah dah dengan mantang. Lebih mudah maklum daripada agaknya. Mudah dah agak, sehat dah agak badan, minta sedekah. Tapi sedekah je baju. Sedekah je mari bayar. Tapi tidak agak je gukun. Minta sedekah lihai. Tapi hati-hati kayaknya.
Maya luat adalah dom menojok bidan kun masalah. Jadi persoalan. Atau hidup kita di dunia senang mencela, menghibah, memfitnah orang. Inilah yang sering disampaikan oleh guru-guru kita sebagai orang-orang yang al-muflis, bangkrut. Sering pengajian isinya tentang tema ini. Ketika baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna 'anil muflis?" Tahukah kamu siapa orang-orang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu la dirham lahu wala mata." Orang bangkrut, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda. Kata sahabat, kata Nabi, bukan. Orang bangkrut yang sebenarnya mayati yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat membawa pahala puasanya, zakatnya, hajinya, salatnya, infak, sedekahnya. Sisi lain membawa dosa-dosa sosial, menghina orang, mencaci orang, memaki, menghibah, memfitnah. Orang-orang yang pernah kita fitnah, kita ghibah, kita caci maki, kita hina, lapor kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak rela hambamu itu masuk surga. Di dunia dia pernah mengfitnah saya. Gara-gara fitnahnya ya Allah, saya dikucilkan masyarakat. Gara-gara fitnahnya ya Allah, saya diusir keluarga. Gara-gara fitnahnya ya Allah, hilang profesi saya. Ya Allah, aku tidak rela hamba itu masuk surga walaupun ibadahnya banyak." Nya yang yodo. Maka dia saya akan meninggal urang tikana tunggu-tunggu imong gobedah gak pegah. Nya bila ada dosa-dosa urungnya na pemaaf bukan na pemaaf. Gak ada jauh utara raya. Yang keurina tak dengar-dengar nya pemaaf. Ai pak urung yang pernah takun yang hendak dapat hendak kerja kana. Inilah bahaya dosa-dosa sosial. Payah tak merempok langsung dia lah kemah. Maka sebelum terjadi mestinya kita tinggalkan. Kalau enggak orang akan protes. Hingga diberikan kompensasi pahala semayang subuh per Juni 2020 cok ke kata. Hidupnya tapi fitnah kata. Nah Allah manusia ya Allah. Ilung saban lagi ji. Nai fitnah lagi ji saban persis ya Allah. Han rela long hambanya tamang curga ya Allah. Memang ibadah le ganyan ya Allah. Salat jemaah tapi ya Allah. Mu sedekah mutalab-talab ya Allah. Tapi long harela ya Allah. Pahala sembahyang subuh le Juni juk go ganyan. Watai kalian Umar bagi hanali pahala. Kacok pahala 2 Juni berarti. Menanlah kira-kira sampai habis pahala-pahala yang lain. Mantangna manusia yang lapor kepada Allah, ya Allah. Nyo manusia nyo ku nyo ya Allah. Watai muka ya Allah. Mame. Watai melikut lagi burung 7 ya Allah. Ikun gelung pegah gelung mono model dumpui pegah malang gelung ngon ya Allah. Tapi watai muka lah gak. Mame watai muka. Long harela ya Allah, long tuntut pembalasan ya Allah. Inilah tempat mencari keadilan ya Allah. Di dunia banyak pengadilan tapi sulit mencari keadilan. Di sinilah tempat mencari keadilan yang sesungguhnya. Diberikan kompensasi dosa-dosa yang nabak manusia-manusia yang pernah terfitnah, teribah, tercaci, termaki, kahina. Juklah kegetanya. Habis tanya pahala. Musalab-salab tak ibadah. Umur 70 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Habis pahala tak bagi-bagi baju tapo. Oh tak laki Allah tengah kahanali. Ini yang patut kita muhasabah. Ini yang patut kita renungkan. Karena tugas kita bukan hanya sekedar mengumpulkan pahala, tapi juga menjaga pahala. Manfaat habis pahalanya. Biasa aja pahala habis. Bak kedai kopi. Kau hanya jawab kedai kopi. Bak kedai kopi le urang habis pahala. Bak teras masjid. Rote baju hubu. Tera-tera baju hubu. Tapi kan masih jami. Di kampung long ini. Pahala mi kantor di de. Hai rumah dengan perumah tu. Tabak bagian pegah kegap ci lemak aje. Lemak lagi orang baju hubu nah. Baju hubu tamah kongkol lom yang nasi kami musalop-salop tamah hati mangat memang. Kan murung biasa mentungku pi hawa ke. Lemak memang katanya haji. Karena lemaknya ke maka galak ada pegah-pegah tapi. Hadirin yang berbahagia. Inilah pesan baginda Nabi kepada Abdullah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi.
Amantu billah summastaqim. Mari kita kumpulkan pahala, mari kita jaga pahala. Karena masuk surga nanti tamang surga yang tu macam-macam burung tamang surga. Ada orang masuk surga jalur tanpa hisab, para nabi, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang sudah nyen tanpa hisab tamang surga. Hanale timang-timang. Lagi tanya ojak bak syarat, tajak bak empreh bak syarat yang mekat wah tomat syarat. Apa ni 3 kilo? 3 kilo. Hai, mau pucuk juga deh. Kira-kira mana? Bacara aja. Orang-orang mati syahid yang tanpa hisab. Tapi ada orang-orang yang nanti amalnya ditimbang. Yang katanya rata-rata. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ditimbang. Mana lebih banyak kebaikannya daripada keburukan? Masuk surga kau. Lebih banyak mana? Keburukannya daripada kebaikan? Kau masuk neraka. Ditimbang. Yang kenyo lele amai mam kabeh dah bagi-bagi pun ke panjara dah timang. Ana pun timang li tu. Bisa saja orang masuk surga itu gara-gara rahmat Allah. Amalnya tidak banyak tapi mendatangkan rahmat Allah. Ada orang kejahatannya tidak banyak tapi kejahatan itu mendatangkan murka Allah. Yang biar. Pernah kan kita baca kisah dalam Riyadhus Shalihin dinukil oleh Imam Nawawi, juga dalam Arba'in An-Nawawinya. Seorang pemuda sudah membunuh orang 99 orang. Tikurung draw ke kepoh. Kan populer sekali itu riwayat itu. 99 orang sudah dibunuh. Datang kepada ustaz. Ustaz, kibanjara elongnya ketajai nyo dosa. Pu dosa, kurung draw ke kepoh. Oh, mang ketajai ke? Ampun. Ampun ketakat ustaz-ustaznya juga. Kau takut ustaz-ustaznya engkau serutu. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala padahal ibadah belum hamba ini. Tapi keinginan untuk bertaubat kepada Allah menyebabkan orang ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita baca juga sejarah seorang pezina kan? Orang pezina. Haibut memang pezina, bak KTP tulis pezina. Nyamban pekerjaan katanya. Pekerjaan pezina. Hanya gara-gara melihat seekor anjing yang lidahnya sudah menjulur keluar. Anjing itu kehausan, diambil terompah sepatunya, turun dia ke bawah lembah. Cari air di padang pasir beda dengan cari air di Masjid Jami'. Turun dia ke lembah, ambil air dengan terompahnya, angkat ke atas, kasih anjing. Ijib lihat saya. Sebab perempuan pezina ini mendapatkan rahmat Allah. Kalian kan temangat minta. Saya nak saya bi iya kabi. Maka ji mono ji menyana saya ji lidah keluar, lidah keluar ya. Nyambe tak ceruk. Menang ngelong ceruk mana pada tapi saya nak saya kan lidah keluar ka ceruk mana pada. Gepu ka ceruk ingat je long ji. Kau ingat je ji memang laganya anti puas saya. Bahkan Quran menyebut anjing itu diumpamakan dengan orang yang tidak puas dengan dunia sebab karakter anjing kata Quran menurut perspektif Quran kenyang lidahnya menjulur keluar, lapar juga lidahnya menjulur keluar, haus dia, kenyang dia, lidahnya tidak menjulur keluar. Hantro-tro mendunya. Pernah juga kita lihat satu sejarah riwayat juga ahli ibadah. Kalau bahasa kita rajin salat subuh, puasa, zakat, haji semua. Gara-gara mengurung seekor kucing. Tidak dikasih makan kucing itu. Mati kucing. Sebab datang murka Allah kepada orang ini. Ibadah le, abid, ahli ibadah. Mengurung seekor kucing tidak dikasih makan. Sebab datang murka Allah. Maka saya sering sampaikan kepada pecinta burung. Burung galak pelihara cicing kan? Itanyo tak pelihara cicing. Di dalam sangkar, sangkarnya kecil, burung beo di dalam, jomblo seumur hidup.
Tina kalau orang belajar mah ikut tiung tak apa dalam ni. Nyan tiung baganya kati pelotong ka. Ima kawin hana tiung nyan. Tidrawi. Itanyo. Padahal binatang dia punya syahwat yang mesti disalurkan. Tak jak lagi tanyo tak kurang lam cindra. Buat otai bengah. Cindra ubud. Sangkarnya kecil. Mestinya kalau kita mau pelihara burung, bikin sangkar yang besar, kasih pasangan. Bikin sangkar yang besarnya, nah urut lagi nyala dong, urut kaya. Bikin sangkar yang besar, kasih pasangan beo. Bikin sangkar yang besar, sebesar rumah kita. Tinggal kita di dalam sangkar. Ya kahai dah dua cip. Ya tanya menyetiong dah yu dua tar giliran dua tanya lam cindranya kahai dah dua. Ci tanya ikurungnya urut lam penjara lalu leduma. I protes li kadang-kadang kalau tidak kalau mabadi pi Jakartanya rumah nampaknya enggak ada tempat menyalurkan nafsu seksual. Bagaimana kalau ada semacam kamar yang dibuat. Ni kan habisnya ada kalian buat berita ada dasar bagian lepas Nyan manusia apa rinduan kairon dalam penyerahan. Lah boleh dengar baru. Lah boleh dengar kai fikir le. Man tiung kata peloton lan jendera pak. Ini yang kita khawatirkan. Saya sidom lewat ya. Ijah geroi sidom ikut tanya ikap tanya tan itu nak tanya hana. Cok ujung jaro picit tidom. Nadong ke picit sampai gaduh tidom. Nyambai cah ke tidom ya. Jadi kau tak tarik sidomnya sampai gadah sampai otak dalam hoka sidomnya hana le nyamban ke picet nyamban bungeh di dalam pai kap dah nyoh hana siapa tak nyau rumpoh jamok hana ladu mengepoh hana kenau mengepoh hana kenau nyan ke keleh kagak kai kau preh satu punya kutume dum ke demai podok je balik sampai gadah Hamnya jamok home kai kap tanya ya hana salah. Yang kita khawatirkan karena dia tidak punya salah, hana salah ini. Yang kenya yang kadang-kadang kah memang le pahala jamun banyak pahala kamu karyakan di dunia ibadah luar biasa. Tapi dosa. Pu dosa. Pu apa tidak menampu tepu. Hai muno kai jajak ke long ai ko ulung ya jajak ke long. Hai pu jajak ke ram nak tepu apa mau yo. Hai bu Allah. Man iji tahu makhluk Allah maikah makhluk Allah je mam nyerau ke cupil le tidong ke ban kaya kalau apa kamu mana juga artinya begitu bahaya. Binatang berbisa boleh dibunuh tapi bukan merusak ekosistemnya. Jamok kan dia dapat makeup ni dum dapat secara syariat boleh kita pukul jamuk tapi kan berarti tiak jak buluh belang racoknya bena jamok mandumpoh hanya je merusak ekosistem. Dilarang juga. Babi boleh diburu. Ya yang mengganggu tanaman padani kan berarti ubena ibu yang na ya ceh mandumpai apa. Hana ada babi yang itu untuk menjaga keseimbangan alam. Ada makhluk-makhluk Allah memang diciptakan untuk menjaga keseimbangan alam. Kita bunuh kalau sudah mengganggu dan seterusnya. Supaya kenapa? Supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang iman kepada Allah lalu istiqamah, orang-orang yang konsisten dalam ibadah, orang-orang yang bukan hanya sekadar mengumpulkan pahala tapi juga mampu menjaga pahala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.